Akhirnya dengan membulatkan keputusan, gue terima deh tuh confess-nya dia. Tapi seiring berjalannya waktu, sikap Zidane lama-lama berubah. Kita berkali-kali putus nyambung. Karena gue ngerasa risih dan jadi hambatan di langkah gue sehari-hari, akhirnya gue mutusin buat beneran udahan aja sama dia kali ini. Gue punya cerita. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Pernah gak ngerasa kalau semesta tuh aneh banget? Karena mempertemukan kita sama orang lama yang kita kira ceritanya tuh udah selesai. Tapi justru di pertemuan kali ini rasanya orang itu udah benar-benar berubah. Kenalin, gue Gina. Kali ini gue mau ceritain pengalaman romansa gue yang putus nyambung dan berakhir di luar dugaan. Kalau kalian punya hubungan yang udah lama dan sempat ragu sama beberapa orang yang pernah singgah di hidup kalian, kayaknya cerita ini akan relate deh. Kalau kalian masih ingat sama cerita yang ini, nah ini sisi romansa dari cerita gue yang itu di tahun yang sama. Gue akan mulai kisah ini dari tahun 2016. Dimana pada masa itu gue lagi gencar-gencarnya ngejar kampus pilihan. FYI saat itu gue emang gap year. Dan kebetulan ketemu sama temen SMP gue dulu yang juga gap year. Dan mereka juga lagi ngejar tes SBMPTN. Kita berempat, gue, Dani, Dul, dan Zidane, semua cowok. Yang cewek gue doang. Di kelompok ini kita belajar bareng. Kebetulan temen gue si Dani ini emang orangnya ambis dan pinter banget. Jadi kita bikin dia jadi guru gitu. Dia juga yang rajin nyari-nyari soal-soal latihan tahun lalu yang udah ke-publish. Kurang lebih selama 3 bulan kita sering ketemu bareng buat belajar sekaligus main, hehe. Nah selama 3 bulan itu kita semua makin deket. Terutama gue sama Zidane. Karena seringkali ketika kita kemana-mana gue selalu kebagian semotor bareng Zidane. Di motor kita sering banget ngobrol. Dan ternyata obrolan kita tuh nyambung. Zidane juga looknya lumayan oke menurut gue. Di antara mereka bertiga, Zidane yang paling putih. Hidungnya mancung, alisnya juga tebal. Terus kalau lagi ketawa atau senyum, dia ada lesung pipinya gitu. Si Zidane ini emang lebih tengil daripada yang lain. Tapi biarpun begitu, wawasannya luas. Alias isi otaknya tuh ada deh. Kalau dari semua yang gue sebutin di atas, dia udah lolos semua standar yang gue mau sebagai seorang pacar. Tapi waktu itu gue masih belum sadar. Sampai hari dimana ketika gue, Zidane, dan Dani pergi ke Pantai Ancol buat menghibur diri setelah beres menghadapi ujian SBMPTN yang dar-der-dor itu. Waktu itu si Dul emang lagi gak bisa. Katanya ada urusan yang lain. Jadinya kita bertiga aja. Tadinya si Zidane cuma ngajak gue. Cuma karena saat itu gue masih belum sadar kalau ada maksud terselubung dari agenda ini, akhirnya gue ajak si Dani juga. Maksud gue kan biar gak anyep aja gitu kalau cuma berdua. Ya udah deh tuh, kita seru-seruan di sana, cerita-cerita, foto-foto, liatin sunset sampai sore. Terus kita pulang. Oh iya, BTW kita berangkat ke sananya pakai kereta ya. Soalnya biar kayak Dora aja gitu, bisa jalan ke sana kemari. Nah, pas pulang kita pisahan sama si Dani di stasiun Manggarai. Jadi sampai ke Depok cuma gue berdua aja sama si Zidane ini. Nah, pas perjalanan dari stasiun Depok menuju rumah gue, tiba-tiba dia berhenti di jalan. Katanya mau ngomong sama gue, penting banget. Tapi maksud gue ya, tar aja anjir, ini udah jam 12 malam, emak gue udah nyariin mulu dari tadi. Tapi dia kekeh dan langsung ngomong tuh, kalau dia ternyata suka sama gue dan mau gue jadi pacarnya. Ya gue salting parah lah. Kayak apa ya, bingung aja gitu mau ngomong apa. Terus dia juga bilang kalau dia udah keterima di salah satu univ di daerah NTB. Jauh banget, Dem. Padahal dia juga udah keterima di kampus yang sama kayak gue waktu itu. Iya, kita pergi setelah pengumuman penerimaan waktu itu, guys. Tapi ternyata dia malah lebih milih kampus yang di NTB karena sesuai sama perminatannya. Udah gitu full di cover beasiswa juga sampai lulus kalau dia berhasil pertahanan nilai dengan baik.
Katanya waktu dia tinggal sebulan di sini dan bulan depan udah mulai harus ngurus pendataan di kampus sana. Ya gue makin bingung lah. Gimana sih maksudnya confess pas lo mau pergi jauh kayak gini? Karena gue gak bisa langsung jawab, akhirnya gue bilang buat kasih waktu biar gue mikir dulu. Baru deh besok malamnya gue jawab tuh perkara hubungan ini mau dibawa kemana. Gue sempat mikir lumayan lama sih, karena jujur gue juga tertarik sama Zidane. Selain karena looks, tapi tentu saja personality dan isi kepalanya juga gak kalah menarik. Gue bisa bahas apa aja sama dia, dan hobi kita juga mirip, yaitu naik gunung. Akhirnya dengan membulatkan keputusan, gue terima deh tuh confess-nya dia. Gue bilang supaya kita coba kasih dulu kesempatan sama hubungan ini. Singkat cerita, hubungan gue sama Zidane dimulai. Kita habisin 1 bulan ini dengan sering ketemu dan main bareng. Karena selebihnya cuma bisa LDR aja, apalagi Zidane paling cuma bisa balik ke Depok setiap 6 bulan sekali nantinya. Itu juga paling cuma sebulan aja. Sebagai pasangan, gue akui Zidane di awal cukup dewasa. Mungkin karena dia 2 tahun lebih tua dari gue, jadi sebagai anak pertama, gue ngerasa kayak punya abang yang bisa diajak diskusi ketika gue harus ambil keputusan yang cukup sulit. Tapi seiring berjalannya waktu, sikap Zidane lama-lama berubah. Karena kita LDR, itu bikin dia lama-lama jadi posesif. Setiap gue ngilang dikit, dia langsung nelpon gue berkali-kali. Padahal gue juga kuliah sambil kerja, plus organisasi. Kebayang kan tuh sesibuk apa hari-hari gue? Kita jadi sering berantem. Belum lagi dia pernah dengar dari temen deket gue kalau di angkatan yang sama ada beberapa orang yang suka sama gue. Ada yang satu kelas, ada yang dari organisasi. Padahal itu juga belum tentu benar. Tapi dari situ setiap gue bilang mau ngurus ini itu, pasti dia selalu riweh. Nanya sama siapa, sampai jam berapa, kenapa sama si ini, kenapa harus gue yang ngerjain, dan lain-lain dah. Semua akun gue dia harus tahu passwordnya. Sampai kadang gue nggak tahu kalau ada DM masuk di IG atau Line, karena udah terlanjur dibuka sama dia tanpa ngasih tahu gue. Kita berkali-kali putus nyambung. Dia selalu bilang sayang sama gue dan maunya sama gue aja. Tapi setiap kali kita balikan dan dia janji akan berubah, dia selalu balik lagi ke mode ngeselin itu. Karena gue ngerasa risih dan jadi hambatan di langkah gue sehari-hari, akhirnya gue mutusin buat beneran udahan aja sama dia kali ini. Waktu itu tahun 2021. Tahun pertama gue kerja, mana lagi pusing-pusingnya sama beban hidup. Gue udah bener-bener gak berharap apa-apa lagi deh waktu itu. Beberapa minggu pertama dia masih sering hubungin gue, minta maaf dan bilang mau main ke rumah gue. BTW dia ini emang lumayan deket sama nyokap gue, sama mbah gue juga. Jadi misal gue gak di rumah dan dia mau ke rumah gue cuman buat main doang, itu tuh sangat di-welcomein banget sama orang rumah gue. Tapi setelah kita putus beneran, ya gue larang dia lah buat datang ke rumah. Gue juga bilang gue udah gak mau lagi sama dia. Singkat cerita, selang setahun, gue deket sama teman kantor. Orangnya biasa aja sih, tapi dia baik banget. Royal dan loyal banget. Semua yang bisa dia kasih ke gue, dikasih aja. Itu kalau dia sanggup beli kumisnya Mas Adam juga dia beli, jir. Awalnya gue gak mau sih sama dia. Tapi karena dia sabar bener deketin gue sampai setahun, akhirnya ya gue luluh juga. Kita sebut aja namanya Ardi. Dia ini manis banget gaya pacarannya. Semua love language diembat deh. Tipe soft spoken dan lebih suka yeping dibanding gue. Jadi biasanya gue dengerin dia cerita atau ngedongeng sebelum tidur. Ya hubungan adem ayem aja sih selama setahunan. Tapi semakin lama gue mulai ngeliat ada yang janggal sama si Ardi. Bukan janggal sih, tapi kayaknya kurang cocok aja di gue. Kalau diperhatiin, dia orangnya terlalu gak enakan. Manutan juga, terus gampang banget ditindas, jir. Belum lagi takutan banget. Kekhawatiran dia terhadap sesuatu melebihi kekhawatiran gue terhadap sesuatu. Misalnya aja waktu ngomongin soal naik gunung. Dia khawatir banget nanyain hal-hal yang sebenarnya gak perlu terlalu dikhawatirin. Kayak, emang kamu gak takut tiba-tiba ketemu macan apa? Terus nanti di sana buang airnya gimana? Emang kamu bisa tidur di tenda? Kasian lutut kamu. Lah kata gue teh, gak semua gunung ada macannya juga gak sih? Dan itu juga kan ada treknya gak sendirian. Terus udah nyiapin fisik juga jauh-jauh hari sebelum naik. Dari situ gue jadi mulai membandingkan si Zidane yang dulu pernah naik gunung bareng gue. Waktu itu seru banget. Kita sama-sama enjoy perjalanannya. Ya walaupun capek sih. Belum lagi di hal-hal lain kayak pengambilan keputusannya si Ardi.
Pengambilan keputusan si Ardi di masalah keuangan menurut gue kurang bijak aja. Di saat dia berhasil nabung, tapi uangnya dipakai buat modif-modif motor gak jelas, buat beli barang sama game kesukaannya. Tapi dia punya janji sama gue buat seriusin gue. Harusnya kalau emang dia beneran mau serius dan berpikir matang, dia bisa dengan bijak gak sih ngatur keuangannya? Dia gampang banget ngasih orang duit, padahal dia juga lagi butuh. Menurut gue saat itu dia gak bisa tegas sama hal-hal yang harusnya bisa ngeproteksi dirinya. Tapi di sisi lain dia bener-bener seroyal itu sama gue. Jadi bingung banget. Sementara gue udah mulai memasuki usia matang buat nikah. Dan gue butuh calon pemimpin rumah tangga yang bisa tegas buat pasang batas sama banyak hal. Yang bisa ngambil keputusan sulit dan gak semuanya terserah kamu aja. Setiap gue ajak diskusi, Ardi selalu berakhir dengan bilang, terserah kamu aja, yang penting bikin kamu seneng. Sementara gue bukan tipe yang bisa langsung terima. Gue mau dia seneng bukan karena gue seneng, tapi karena ya emang dia juga seneng. Gitu loh, ngerti gak sih maksudnya? Buat dia, kadar sayang gue ke dia cuma sedikit tuh gak apa-apa. Yang penting masih mau sama dia. Misalnya gue gak sayang-sayang banget sama dia, juga dia terima-terima aja. Ya tapi gue gak mau hubungan kayak gitu. Akhirnya karena gue ngerasa ganjil banget dan bingung, gue minta jeda dulu sebulan sama dia. Gue minta kurangin intensitas chatan, keluar bareng dan lain-lain. Jadi gue setiap hari cuma papasan aja di kantor dan ngomong seperlunya kerjaan aja. Selama sebulan itu gue coba sholat istikharah berkali-kali. Yang inti doanya itu gue bilang, kalau emang dia orang yang tepat yakinkanlah aku. Tapi kalau emang bukan dia orangnya, tunjukin dong minusnya di mana lagi. Dan deketin orang yang tepat itu ke aku. Berkali-kali gue sholat istikharah dengan doa template itu. Sekalian minta jodoh yang sesuai dengan keinginan gue, dengan doa yang sangat detail. Sampai tiba hari dimana gue diajak ke rumah si Ardi dan ketemu sama orang tuanya dan kenal sama abangnya. Dan gue mulai tahu kalau abangnya ini agak problematik, suka bikin masalah, dan bikin Ardi yang harus nanggung dan beresin semua masalahnya itu. Ardi juga tipe yang gak bisa bilang enggak buat tegas ke orang terdekatnya. Dari situ gue menyimpulkan kalau kedepannya ini akan berdampak sama kehidupan rumah tangga gue kalau misalnya gue jadi sama si Ardi. Akhirnya gue memutuskan dengan tegas buat udahan aja sama dia. Gue ngomong langsung sama dia dan jelasin babi ibunya kenapa gue gak bisa lanjut sama dia. Dia sedih banget, dia nangis, dan dia pasti ngerasa ada yang salah sama dia. Tapi berkali-kali gue bilang kalau ini bukan salah dia, tapi emang gak cocok aja di guenya. Setelah malam itu, semua barang-barang mahal yang pernah dia kasih ke gue kembaliin ke dia. Kayak tablet, headphone, dan sisanya yang gak kehitung, gue cuma bisa bilang makasih aja. Karena mau gimana lagi, Jir? Gak lama dari itu, dia resign dan bangun agensinya sendiri bareng temennya. Langkah yang berani dan gegabah sih menurut gue. Soalnya orang-orang yang membersamai dia pada saat itu tuh menurut gue lumayan toksik. Tapi gak tahu ya sekarang, mungkin justru dia lebih bahagia. Singkat cerita, selang seminggu akhirnya Zidan ngontak gue lagi. Alasannya sih kenalan dia lagi nyari murid buat masuk ke akademi bisnisnya gitu. Terus dia nanyain adik gue yang laki-laki dan mau nyoba nawarin dia. Tapi dari obrolan itu malah manjang chatnya. Dia nanyain kabar gue dan kita mulai ngobrolin soal hobi kita yang sama, trekking atau lari gitu. Terus mulai dari situ dia modus lagi tuh ngajakin gue lari bareng. Karena katanya dia lagi mau nurunin berat badan. Tapi gue bilang, lagi gak ada sepatu, besok mau beli dulu deh. Nah dari situ kita malah ketemuan. Dia mau nemenin gue beli sepatu katanya. Dia tahu tempat sepatu yang bagus khusus buat sport dan harganya terjangkau. Nah mulai dari situlah gue sama Zidan jadi keinget momen-momen kita dulu. Di sela-sela obrolan dia tiba-tiba langsung nanya, udah siap nikah belum? Ya gue kaget lah ditanya begitu. Jir, lu bayangin aja nih baru hari pertama setelah 3 tahun pisah, tiba-tiba ditanya kayak gitu. Ya gue bilang lah, tar dulu, lu udah berubah belum? Kalau masih kayak dulu mah ya ngapain? Dari situ dia mulai ceritain perjalanannya selama 3 tahun ngapain aja. Mulai dari tempat kerjanya yang bermasalah, sampai dia sempat punya hubungan juga sama seorang cewek. Tapi hubungannya berjalan 8 bulan karena si ceweknya ini gak cocok sama dia. Lagian dari dulu juga gue maunya sama lo doang, kata dia gitu. Jah, gimana dah?
Kalau dipikir-pikir, permasalahan dia tuh emang cuma rese doang dulu. Itu juga kayaknya karena kita masih sama-sama remaja aja. Jadi sama-sama sulit buat ngatur emosi dan egonya masih sama-sama tinggi. Dia nganterin gue hari itu. Dan kebetulan hari itu lagi ada mbah gue. Pas nyampe rumah, dia ketemu sama nyokap gue. Dan nyokap gue nyambut dia dengan senang. Sumringah banget dia nyambut Zidane. Terus mbah gue keluar. Mbah gue sampai nangis terharu ketemu dia. Katanya kangen, udah lama gak ketemu. Sampai dipeluk-peluk gitu si Zidane sama mbah gue. Lalu besoknya si Zidane datang ke rumah gue dan nemuin nyokap gue dan adik gue yang cowok. Katanya mau ngomong serius. Di situ dia langsung bilang, "Saya mau nikahin Gina tante. Pengennya sih langsung tahun ini. Kalau misalnya dari tante sama dari Reza udah kasih restu, besok saya langsung bilang ke keluarga dan siap-siap buat tentuin tanggal buat lamaran." Alamak, gue gak expect akan sengegas ini. Nyokap gue sama Reza diem dulu bentar dan lihat-lihatan tuh. Terus cengar-cengir sambil ngeliatin gue. Katanya sih mereka oke-oke aja kalau gue nya oke. Oh iya, BTW itu kejadian di bulan Juni 2024. Sisa tahun itu cuma tinggal 6 bulan aja. Gue bingung banget. Di momen itu gue gak ada tabungan sama sekali. Gue sampein kekhawatiran ini di obrolan itu dan Zidane bilang, "Insya Allah, kalau untuk biaya nikah, saya udah siapin bu. Tapi memang sesuai sama kemampuan saya aja ya." Anjay lu Zidane, mantep juga lu gue lihat-lihat. Terus nyokap gue nyautin, "Alhamdulillah kalau gitu. Nanti mama coba juga untuk cari tambahan ya. Semoga nanti acaranya lancar." Wah, gue terharu banget sih. Setelah itu kita siap-siapin semuanya dan nentuin tanggal buat lamaran di bulan September. Berhubung keluarga gue sama-sama besar, gue infoin lah ke keluarga besar kalau gue mau lamaran. Terus salah satu paman gue nanyain, siapa calonnya? Mulai dari nama sampai alamat lengkap. Nah, dari situ ternyata paman gue ini kenal juga sama pamannya Zidane. Karena sama-sama bergelut di bidang pendidikan. Lah, kebetulan apa lagi ini? Apakah teori red string itu beneran ada? Singkat cerita, kita lamaran di bulan September dan nikah di bulan Desember. Pada prosesnya, alhamdulillah semuanya lancar-lancar aja. Banyak dimudahin banget. Emang sih ada beberapa kendala, tapi itu semua nggak seberapa sama bahagia yang udah gue dapet setelah nikah. Gue bersyukur banget Zidane sekarang jadi suami gue. Dia bener-bener beda banget sama dia yang dulu. Dia sebagai suami sama sekali gak patriarki. Dia bantu pekerjaan rumah, bahkan dia juga lebih sering masak. Mana masakannya juga enak lagi. Mertua gue juga baik banget. Gue gak pernah dinyinyirin apa-apa, gak pernah nanyain kapan punya anak, gak pernah nyuruh-nyuruh gue buat masak waktu gue lagi nginep di sana. Ipar gue juga alhamdulillah aman semua. Abang pertamanya Zidane bener-bener menggambarkan anak pertama laki-laki yang bisa dijadiin contoh, yang waktu di rumah tuh gak bisa diem, ada aja yang dikerjain. Kakak-kakak ceweknya juga bisa diajak ngobrol santai, belum lagi punya keponakan yang lucu-lucu. Dari sini gue berkesimpulan, ketika mau ngambil keputusan yang besar dalam hidup, kayaknya emang perlu banget deh buat curhat dulu ke Allah biar ngambil keputusannya gak salah. Gue juga sadar apa yang gue dapat hari ini adalah dari doa-doa gue yang super detail dan konsisten itu setiap gue ibadah. Doa-doa dari nyokap gue juga yang gak pernah putus. Jujur, emang gue gak selalu bisa jadi orang baik di setiap cerita orang. Bagi Ardi, mungkin gue adalah pemeran jahatnya karena udah bikin dia sakit hati. Tapi kadang kita perlu banget buat ngambil keputusan yang bisa bikin kita lebih aman di masa depan dan lebih stabil. Sebagai anak pertama yang biasanya apa-apa serba sendiri, sekarang gue bisa hidup stabil dan tenang bareng Zidane. Menurut gue itu udah jadi sesuatu keberkahan yang harus selalu gue syukuri. Walaupun kedepannya akan ada rintangan yang bakal kita lewatin, tapi gue selalu berdoa. Semoga kita selalu bisa ngelewatin itu sampai akhir tanpa terpisah. Amin. Nah, menurut kalian gimana guys? Kalau kalian jadi gue, kalian bakal ngelakuin hal yang sama juga gak? Tulis di kolom komen ya. Sampai ketemu di cerita GPC lainnya. Bye-bye.